Michelle, aku tahu kamu pasti belum pernah ngalamin kejadian kayak tadi kan. Kamu pasti masih shock setelah diganggu sama geng motor. Kamu kok kenal sih sama mereka? Dulu kamu geng motor ya? Ya enggak lah. Tapi kamu tahu aku lah, Shell. Aku suka banget hal yang memicu adrenalin aku. Karena aku hobi motor, jadi dulu aku suka balapan liar. Dari sana aku kenal mereka. Tapi ya sebatas kenal aja, nggak lebih dari itu. Tapi kamu harus inget loh. Kamu harus hati-hati kalau kamu ketemu sama orang-orang lama kamu. Bisa jadi identitas kamu sebagai Caka tuh terbongkar. Iya, kamu bener. Dan aku akan selalu waspada soal itu. Kamu tenang aja. Aku mau pergi lagi deh buat jengukin Alicia. Oke, aku setuju. Kalau gitu kita berangkat sekarang aja. Kita cek kondisinya Alicia ya. Tapi kita naik mobil aku ya, soalnya aku nggak mau kamu naik mobil sendiri. Kamu masih shock, Michelle. Kamu dari tadi bengong. Biar aku aja yang bawa mobil ya. Oke. Aku anterin ya. Ya, kakak datang. Suster, ini kok kamar adik saya udah dirapihin ya? Oh, Ibu Alisa ya? Pasien memaksa pulang sore tadi, Bu. Adik saya maksa pulang. Harusnya jangan dikasih dong, suster. Adik saya kan belum pulih banget. Dia masih harus dirawat loh. Maaf, Bu. Pihak rumah sakit juga tidak bisa menahan jika pasien memaksa keluar dari rumah sakit. Wah, kok gitu? Harusnya pihak rumah sakit bertindak tegas loh. Kalau pasien belum sembuh banget, ya jangan diizinin buat pulang. Kan dia masih harus dirawat. Maaf, Bu. Tapi begitu peraturannya. Istri saya benar loh, Sus. Seharusnya kalian lebih tegas. Seenggaknya kalian konfirmasi dulu sama keluarga. Michelle, udah nggak apa-apa. Kita nggak usah bikin keributan di sini. Gak enak sama pasien lain. Lebih baik kita pulang sekarang. Mungkin Alicia punya alasan sendiri kenapa dia pulang lebih cepat. Nanti begitu kita sampai rumah, kita tanya langsung aja sama Alicia. Ih, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alicia kenapa sih kok ditelepon nggak bisa-bisa? Handphonenya juga nggak aktif. Aku tuh bingung deh sama Alicia. Kenapa sih dia maksa banget buat keluar dari rumah sakit? Kan dia belum pulih banget. Dokter juga bilang sama aku, dia itu butuh istirahat, nggak boleh banyak gerak. Kenapa sih? Kamu jangan mikir terlalu jauh soal itu, Shell. Nanti kalau udah sampai rumah, kita langsung nanya aja sama Alicia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alicia di mana sih? Kenapa suka banget sih bikin orang khawatir? Udah maksa keluar dari rumah sakit nggak pakai ngabarin. Terus sekarang keluyuran nggak tahu kemana. Itu anak tahu nggak sih kalau badannya tuh belum fit? Gak apa-apa kak, beneran. Awas ya kamu macam-macam sama adik aku. Iya. Apa jangan-jangan Alicia lagi sama Devan? Udahlah, mending aku telepon Devan aja biar pasti. Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju. Ini juga nomor Devan gak aktif. Kemana sih mereka, ya ampun. Udah, Michelle. Kamu makan dulu ya. Ini aku udah hangatin sop buatan Bitati. Ini kan sop favorit kamu. Dan aku tahu kamu dari tadi siang belum makan kan?
Udah jangan diem aja, dimakan. Makasih ya kamu udah siapin makanan buat aku jadi ngerepotin. Enggak lah, aku sama sekali nggak ngerasa direpotin. Selamat makan ya. Selamat makan. Astaga, aku sampai lupa bawain kamu minuman. Bentar, aku buatin kamu teh hangat mau nggak? Iya, nggak apa-apa sih kalau nggak ngerepotin. Enggak, nggak repotin kok. Bentar ya. Oke. Hei, kamu jangan-jangan dulu. Nggak apa-apa. Perlu dipapah nggak? Nggak usah, nggak perlu kan. Makasih banyak ya, udah anterin saya pulang. Kamu yakin gak mau dirawat di rumah sakit? Soalnya muka kamu masih pucet loh. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Saya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir ya. Oh ya, kamu mau bahas apa sama saya sampai kamu nyusulin saya ke Bogor? Rasanya belum saatnya. Aku jujur soal jantung Alia ke Devan. Kok diem? Enggak. Saya nggak ada maksud apa-apa, cuman ya saya bosen aja di rumah sakit. Makanya saya mau keluar sebentar. Dan mau berterima kasih aja sama kamu karena kamu udah berkali-kali selamatin saya. Masa cuma karena itu doang? Iya. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih ya udah anterin saya pulang. Kamu hati-hati nanti di jalannya. Ya, perlu dipapah nggak? Gak apa-apa. Saya udah gak apa-apa. Istirahat ya. Iya, Saya pamit dulu ya. hati-hati. Maafin aku ya, Devan. Aku harus tunggu waktu yang tepat untuk jujur soal donor itu. Aku gak mau kabar ini mengganggu pemulihan mental kamu. Kak, Ya ampun, Sa. Kamu kenapa maksa buat keluar dari rumah sakit? Dan kenapa nggak ngabarin? ya maaf Kak. Aku lupa aja ngabarin Kakak. Lupa ngabarin. Sebenarnya kamu dari mana sih? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Ngapain ke Bogor? Lewat Alicia. Ayo, lewat cepetan. Alicia. Alhamdulillah, Alicia selamat dan gak terluka parah.
Semoga kedepannya nggak akan ada lagi orang yang terluka atau terseret masalah gara-gara aku. Ya ampun, Sa. Jadi kamu kejebak di reruntuhan bangunan tua? Sa, kamu kok nekat banget sih? Itu sama aja kamu mempertaruhkan nyawa kamu sendiri tahu. Sekarang gini deh, mulai detik ini kamu nggak usah pergi-pergi lagi sama Deva. Loh, Kak, kok malah ngomong kayak gitu sih? Kenapa jadi nyalahin Devan, Kak? Ya sekarang gini ya, setiap kamu pergi sama Devan ada aja bahayanya. Kayak gini nih sekarang. Ya tapi itu bukan kesalahannya Devan. Kak, masalahnya aku juga nggak bisa jauh dari dia.